atas nama seluruh rakyat Indonesia, kami menuntut Paduka yang mulia untuk segera mundur. Bila kau tak bisa, bila kau tak mampu, lebih baik kau mundur. Jangan diteruskan, jangan dipaksakan, lebih baik kau mundur. Di balik meja kau bercanda, di kursi busa kau terlena. Ingkari janji sah buat raja, potong subsidi yang gak biasa. BBM naik, rakyat sengsara. Turunkan segera, hai penguasa. Apa yang dikatakan Niko pada Casey saat melamarnya? Lelaki kelahiran 10 Maret 1970 yang bernama Budiman Sujatmiko itu berkata pada calon istrinya bahwa dirinya adalah lelaki yang bakal menjadikan Casey dipanggil sebagai Ibu Presiden. Banyak pihak terperangah mendengar dan melihat kabar Budiman Sujatmiko akhirnya mendukung Prabowo Subianto dan bahkan mendeklarasikan Prabowo Subianto Budiman Sujatmiko bersatu. Di balik meja kau bercanda, di kursi busa kau terlena. Ingkari janji sah buat raja, potong subsidi. Berbeda jauh dengan berbagai penjelasannya di banyak kanal podcast. Sehari setelah heboh pertemuannya dengan Prabowo Subianto pada tanggal 18 Juli 2023 di Kertanegara, Jakarta, tampak Budiman tidak jauh beda dengan watak umum politikus Indonesia. Besok sore tempe terus, konsisten, bahkan hingga untuk inkonsisten pun mereka konsisten. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama. Bagi yang terlalu asik dan patuh pada tafsir-tafsir politik yang berseliweran di berbagai media kita, hal itu sangat mengherankan, sangat menterperangahkan. Kenapa? Karena media hanya memproduksi rumors, kasus, dan tidak pernah masuk pada substansi masalah kepolitikan kita. Media informasi kita lebih bangga menjadi media yang mengamplifikasi daripada slogan-slogan jadul macam suara hati nurani rakyat atau yang mencerdaskan bangsa. Kepolitikan kita, hal ihwal mengenai politik di Indonesia, tidak bisa didekati secara teoritis tanpa merambah pada soal sistem dan mekanisme yang terbangun. Politik Indonesia sampai hari ini selalu dengan pendekatan yang elitis, lebih karena pemahaman dangkal mengenai yang disebut kepemimpinan dan kekuasaan. Tidak pernah berangkat dari rakyat, terutama rakyat jelantah, sebagai pelaku politik sebenarnya. Kesalahan pertama yang harus disebut, rakyat justru sebagai objek politik, bukan subjek politik. Pada sisi itu bahkan para pengamat, analis, konsultan politik yang banyak berseliweran di media, muncul di berbagai platform medsos, podcast pun bahkan hanya mengandalkan pada istilah informasi A1. Bukan keanehan jika para analis dan pengamat bangga merasa punya hotline atau dekat dengan elit politik, karena hal itu seolah menunjukkan kedikdayaannya dalam hal kapabilitas dan kredibilitas. Padahal semakin dekat kekuasaan, makin menunjukkan kemelekatan dan bahkan menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Sehingga yang muncul dari pemikirannya adalah segala sesuatu yang tidak lebih sebagai legitimator jika bukan amplifier dan politik kepentingan. Di dalam kepolitikan kita, menyampaikan informasi A1 dan mempercayai informasi A1 lebih menunjukkan ketidaktahuannya
Kalau dalam istilah filsuf gadungan atau politikus yang mengaku filsuf, dungu. Mungkin itu istilah yang tepat bagi mereka yang menyampaikan dan mempercayai informasi A1. Karena si sumber informasi itu sendiri masih harus diuji tingkat keutamaannya sebagai penyampai informasi kebenaran. Contoh gampangnya, apakah Jokowi merupakan sumber informasi terpercaya, pembawa kebenaran, sehingga ketika mendengar langsung ucapan Jokowi, misal berkait masalah Pilpres, sebagai informasi A1 dan itu sama dengan mendengar kebenaran? Tapi bagaimana kalau benar sama dengan betul, tetapi makna kebenaran dan kebetulan bisa berbeda? Bisa betul kebenaran, bisa pula benar kebetulan. Karena itu, wajar kenapa banyak tafsir untuk setiap kata dan tindakan, bahkan gestur yang dilakukan Jokowi. Bahkan hingga pun soal Gibran Raka Buming Raka, anak Jokowi, memakai baju petugas parkir pun, atau serta menempel stiker bergambar Jokowi Ganjar Pranowo, menimbulkan kehebohan luar biasa. Mengapa dalam menyampaikan apa yang dikatakan Jokowi menjadi berbeda pengertiannya ketika disampaikan kembali oleh Gerindra maupun PDIP misalnya, atau PSI? Bahkan mengapa pula sebut saja misalnya kata cawe-cawe, tegak lurus, atau ojo ke susu, bagaimana kata-kata itu bisa berubah maknanya sedemikian rupa, bahkan mengapa juga pemahamannya menjadi berbeda antara berbagai lembaga survei, konsultan, atau analis politik? Apakah karena rambut sama hitam, nomor rekening berbeda-beda? Karena A1 hanyalah omong kosong. Banyak istilah yang semakin menjadi bias dalam politik kita, yang secara epistemologis hal itu menjelaskan bagaimana proses transformasi sosial politik kita belum beranjak jauh karena fondasi yang ringkih atau bahkan sama sekali mirip ideologi. Sebetapapun Soekarno telah merumuskan demokrasi gotong royong melalui Pancasila, secara hermeneutik pun akan tampak bagaimana kepolitikan kita sangat dipengaruhi sistem budaya masyarakatnya yang belum sukses-sukses amat dalam proses transformasi modernisme. Dengan uraian bertele-tele ini, mari kita masuk bagaimana Budiman Sujatmiko sebagai contoh soal. Orang ini di zaman Orde Baru Soeharto konon dikejar-kejar oleh penguasa. Operasi di lapangan konon dilakukan tim mawar bentukan Kopassus yang berada di bawah komandan Kopassus bernama Prabowo Subianto. Banyak kawan Budiman Sujatmiko menjadi korban penculikan, bahkan hilang nyawa ataupun hilang raib. Tapi yang mengasihkan dalam pertemuan Prabowo dan Budiman pada bulan Juli 2023, konon menurut cerita Budiman, Prabowo sendiri mengatakan banyak aktivis yang sudah dikembalikan atas penculikan itu. Artinya Prabowo mengakui adanya penculikan, bukan? Bagaimana keduanya bisa berdamai? Bahkan Budiman yang dari PRD, Partai Rakyat Demokratik, kemudian memilih PDI Perjuangan. Pernah pula memimpin Redem yang dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 menjadi pengkritik Prabowo paling keras. Kini bisa mengatakan capres dari Gerindra itu lebih memenuhi mimpinya sebagai aktivis politik.